Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kalau Sekar Kinasih dari Manonogiri nggih, Bu. Sebelumnya boleh mungkin diperkenalkan dulu untuk namanya. Oh iya. Nama saya Lydia Suarsi. Alamat rumah saya di Jalan Bekisar 1 nomor 11, Manahan RT 03 RW 5. Menurut jenengan niku bagaimana peran pendidikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keberagaman agama? Karena pasti di suatu sekolah niku pasti ada beragam agama nggih, Bu. Ada yang Islam, ada yang Kristen. Ngaten niku menurut jenengan peran pendidikan dalam keberagaman niku pripun? Ngaten. Kalau menurut saya peran pendidikan di dalam era zaman sekarang ya, karena ada beberapa agama yang memang sudah diakui dan disahkan oleh negara, yaitu sangat bagus sekali. Karena sesuai dengan negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika, ya, jadi tidak hanya satu tapi bermacam-macam, dan itu kalau dipadukan itu sangat indah, ya, sangat indah sekali. Contohnya misalkan kita saling menghormati, tidak ada saling melecehkan, seperti itu, saling menghormati dan sama-sama kita seiring, itu akan sangat indah dan sangat bagus. Daripada terpecah belah dengan keberagaman itu, semoga bisa disatukan kembali, untuk mempersatukan kembali, ya, terlebih untuk mengingatkan kepada kita siapakah kita ini. Kita kan ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri, ya. Apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat, apa yang kita terima sampai saat ini bukan karena kemampuan kita, tetapi semua itu karena kemurahan Tuhan yang sudah memberikan kepada kita. Dan tujuan Tuhan itu melahirkan kita atau memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini bukan untuk sekedar mengisi, melihat-lihat keadaan, enggak. Tapi tujuan Allah bagi kita ditempatkan di dunia ini untuk menjadi berkat, ya, untuk menjadi sarana tujuan Allah itu sampai, ya, supaya manusia ini juga kembali mengenal kepada Sang Penciptanya, dan untuk merawat, ya, sebagai pengelola, ya, Tuhan yang sudah ciptakan. Kita yang harus mengelola, ya, bumi ini beserta isinya. Tuhan sudah kasih itu, ya. Kita harus memanfaatkan dengan baik, ya, Ibu. Iya, dengan baik. Jangan malah digunakan untuk yang merusak. Apalagi sekarang kita lihat corak-corak itu. Mungkin bagi dia, aku sudah sampai di sini, ya, mungkin itu untuk membawa citra dirinya, mungkin seperti itu. Tapi kalau kita melihat itu, kita kurang menghargai, ya, akan ciptaan Tuhan. Sebenarnya apa yang Tuhan sudah ciptakan begitu indah. Kalau kita ikut merawat dan kita syukuri, akan lebih indah lagi, ya, alam sekitar kita. Dan itu kalau dikelola juga sangat indah sekali. Daripada digunakan untuk rebutan, digunakan bareng-bareng untuk sharingnya tadi. Kan sekarang tidak, misalkan Muslim sendiri, Kristen sendiri, tapi kan kita berbaur semuanya. Kan kita tahu Tuhan itu ciptakan kita semua sama. Gitu. Terus menurut pandangan jenengan niki, melihat keberagaman yang ada di sekitar masyarakat itu pripun? Kadang kan juga ada yang malah saling menjelekkan, walaupun misal kalau dari Jawa tuh ada temen yang lain dari Sumatera, itu kan malah ada yang menjelekkan. Dengan itu pandangan jenengan pripun, Bu? Tergantung cara kita menyikapi, ya. Kalau kita lihat misalkan dia ngomong seperti itu, ya kita dengerin dulu. Mungkin bahasa yang berbeda, cara menyampaikan yang berbeda itu juga akan pengaruh, ya. Misalkan kita dengan orang Sumatera, logatnya kan beda. Loh, kok getak-getak, ya? Padahal sebenarnya enggak, logat mereka seperti itu. Jawa Tengah kayak Jawa Timur, ya, juga beda. Ya, kita dengan Madura juga beda, tapi bagi dia menyampaikannya, ya ini logatku, ini sudah ciri khasku seperti ini. Aku tidak bisa seperti kamu, kamu tidak bisa seperti aku. Tapi kalau kita tahu tujuannya, ya kita selesaikan tujuannya dulu. Kamu bicara selesaikan dulu,
apa maksudnya. Nah, baru kita nanggapi. Tapi kalau dia baru ngomong, setengahnya ngomong kita langsung jawab, kita ngomongin kan kayaknya malah salah paham, adu mulut jadinya nanti. Iya. Itu juga terjadi di lingkungan kita kan juga seperti itu. Sekarang kan sudah di mana-mana pembauran ya, suku di Indonesia itu sudah tidak hanya Sumatera, yang di Sumatera Jawa sudah campur, merantau gitu. Iya, rantau. Jadi kan perpaduan perbedaan itu kalau disatukan indah. Iya. Dari bermacam-macam bahasa, suku, logatnya. Tapi indah kalau kita juga mungkin satu kelas ada yang beda, tapi kok indah ternyata ya. Karena apa? Saling melengkapi ya. Mungkin di sisi lain kita kurang ini, tapi kita saling masuki. Jadi kalau jadi sama gini kan benturan terus ya. Tapi kalau begini saling mengikat. Nah itu susah untuk dilepaskan. Masih lebih kuat gitu. Iya, lebih kuatnya itu. Makanya tujuannya itu dipersatukan. Jangan jentik sama jentik ya ini akan bersuara. Tapi kalau dipadukan seperti ini akan menjadi satu, begini akan lebih kuat dan tidak ada celah. Jadi iblis itu tidak akan bisa masuk. Ya, tapi kalau kita gini, wah banyak celah-celahnya. Tapi memisahkan. Ya kita satukan begini akan lebih kuat dan lebih indah. Iya, seperti itu. Iya. Perbedaan itu sebenarnya indah, tidak untuk memecah belah, tapi untuk menyatukan. Kalau jenengan itu punya mboten pengalaman tentang keberagaman niku, mungkin agama, suku, ras, nopo, apapun perbedaan niku, jenengan punya pengalaman yang gimana mboten? Kalau pengalaman sih banyak ya, karena sampai sekarang usia saya kan sudah masuk 70 ya. Jadi banyak yang saya lalui, baik di sekolah dulu, waktu kita di kerja, dunia kerja, apalagi kita berbau di masyarakat seperti sekarang ini lebih tajam lagi perbedaan itu. Tapi kalau kita menyikapi dengan positif itu akan sangat indah dan tidak ada teman kue orang ini orang indah. Justru kita satukan menjadi satu visi ya. Kita sekolah misalkan ya, tujuan kita kan untuk belajar, untuk tidak cari musuh ya. Kalau memang kamu kepercayaannya Islam, saya Kristen, kamu Katolik, udah ndak mencari-cari lah. Kamu mencari soal agama-agama bukan di tempat pendidikan ya. Kalau pendidikan sama, tujuan kita untuk belajar, meraih satu cita-cita, menimba ilmu dari guru yang sama, dalam ruangan yang sama, dalam waktu yang sama. Nah, untuk memperoleh sesuatu tergantung kita. Cara menangkapnya mungkin satu kelas ya, satu guru memberikan pelajaran satu macam, waktunya sama, gurunya sama, yang mendengarkan kan sama, tapi yang diperoleh dari anak-anak itu kan beda. Oh, aku dapat ini karena apa? Dia memperhatikan, mungkin dia cerna, dia rasakan dan dia ekspresikan lewat kehidupannya. Tapi kalau yang cuma asal-asalan, gurunya seperti itu, ya biasalah, tidak akan dapat apa-apa. Yang penting kita mendengarkan, kita resapi ya, kita serap. Akhirnya apa? Kita akan mengeluarkan sesuatu. Ya, misalkan ada barang misalkan ya, yang keras kita masukkan dalam air, ya cuma akan meluapkan air saja, tidak ada gunanya. Tapi kalau misalkan spons atau tisu yang dimasukkan di dalam air, ketika kita akan angkat spons itu tadi, kalau kita peras keluar air, menyerap air itu. Tapi kalau yang barang keras tadi misalkan batu, ya cuma nyemplung-plung menghabiskan air, ya menuangkan air, tidak ada artinya. Tapi kalau seperti ilmu itu kita serap, ya nanti kita diperas akan keluar. Keluar apa ya? Ilmu yang kita dapat. Ya, kalau tidak sekolah ya ujian nantilah contohnya. Kamu di waktu ujian, kalau kamu menyerap semua mata pelajaran,
ada soal ya kecil karena kamu tahu. Tapi kalau kita cuma asal-asal saja sekolah datang sampai di kelas taruh tas dengarkan tapi kita tidak nyerap ya lewat aja. Berarti kembali ke bagaimana pribadi kita menyerap informasi yang diterima dan betul. menanggapi informasinya. Ya. Apalagi kita di lingkungan yang bebas, kita baik-baiklah kita menjaga diri. Gitu. Jadi kan enten pengalaman buruk mungkin kayak dicela, dikucilkan itu enten mboten? Oh ada. Mungkin boleh diceritakan untuk sharing ke teman-teman. Ini pengalaman saya secara pribadi ini ya. Waktu saya masuk di Kristen mengikut Tuhan Yesus, itu saya kelas 3 SMP. Mau berarti sebelumnya niku? Saya enggak tahu. Iya, enggak tahu. Cuma ikut-ikut saja ya, mau sembahyang, enggak ada yang nuntun. Terus terang saja ini ayah saya dulu juga seorang mudin. Seorang mudin tapi enggak pernah ngajari kepada anaknya. Jadi kita enggak tahu ya, cuma asal-asal saja. Mohon maaf sebelum masuk ke agama Kristen niku jenengan untuk juga enggak sembahyang, enggak tahu, enggak pernah. Jadi orang awam gitu saja, jadi awam. Nah, setelah saya masuk di sekolah Katolik, diajarkan di situ tentang ya agama Katolik itu. Nah, lama-lama mungkin Tuhan panggil saya dan saya menjadi orang Kristen. Ya. Waktu saya sudah ngambil komitmen saya menjadi orang Kristen, ya pasti saudara-saudara, apalagi nenek-nenek saya, kakek-kakek saya, ya kok bisa gitu. Langsung saya ini disidang, ya karena kakek saya, nenek saya itu haji, keturunan haji semua. Dan zaman dulu kalau haji ke Mekah tidak seperti sekarang dengan pesawat, kapal 40 hari 40 malam, masih alami ya, dari desa naik kapal, belum ada pesawat. Berarti jadi kalau tahun berapa nih Bu? Ya saya masih kecil ya, 60-an atau 50-an seperti itu. Nah waktu itu kan dengan darat, jalan darat langsung berkapal, itu paling perjalanan itu 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan kapal nih, naik kapal untuk perjalanannya, dan nanti untuk ibadahnya kan juga tidak seperti sekarang. Tapi kalau dulu ya tidak seramai sekarang mungkin ya. Tapi kalau dulu cerita kakek-kakek saya itu mau naik haji itu harus benar-benar bisa tahu tentang Al-Quran, bisa baca ini dan apa ya, memahami. Kalau tidak seperti sekarang kan asal ada uang bisa berangkat, udah pesen tiket tinggal antri. Kemudian saat itu saya dikatakan kok kamu bisa nyeberang sendiri ya. Saya juga tidak tahu karena saya panggilan, tidak tahu karena saya juga tidak bisa mengikuti seperti ini ya. Singkat cerita ya, karena saya sendiri saya dilepas. Saya dilepas, dikeluarkan dari garis keturunan. Iya, dikeluarkan. Di orang tua saya, nama saya tidak ada. Dan saya tidak boleh mengikuti setiap acara kumpulan dari keluarga. Sampai saya menikah pun tidak ada saudara dari keluarga ibu ya, keluarga ibu. Ini yang tahu kalau saya ini adalah anaknya orang tua saya, karena saya dikucilkan. Tapi saya juga tidak membenci kepada mereka, karena ya dengan kasih ya kepercayaan sendiri-sendiri. Nah, dan hasilnya ketika nenek-nenek saya sudah sepuh, waktu sakit ya saya sudah bekerja. Singkat cerita beberapa tahun kemudian, kalau sakit butuh apa ke rumah, ke tempat saya, dan saya kemudian Tuhan bisa untuk memberikan solusi ya. Kalau sakit saya bawa ke dokter sampai sembuh begitu. Nah itu karena apa ya, saya tidak membenci, karena sendiri-sendiri. Nah pengalaman itu saya dikeluarkan dari garis keturunan silsilah keluarga. Saya juga tidak apa-apa, so saya secara fisik masih hidup bersama dengan keluarga, cuma pengertian saja, tidak ada rasa membenci sampai sekarang. Dan saya malah bersyukur sampai sekarang
lebih akrab lagi. Sekarang berarti kita sudah ketemu kembali baik hubungannya gitu, Bu? Oh sudah, dari dulu juga sudah baik. Cuma Nggak ada karena- pisah ya, cuma karena itu cuma saja. karena hubungannya masih baik ya Oh sama masih keluarga. baik, saya tetap menghormati kepada kakek, tua. nenek, pakde itu. Cuma kalau ada pertemuan keluarga, saya tidak hadir. Ya cuma itu saja. Berarti masih sampai saat ini pun masih nggih, Bu? Masih Karena baik. sampai sekarang, saya tetap baik. Justru sekarang ketemu ini kita malah saling menopang, saling mendoakan, tidak apa-apa dari dulu. Berarti jadi hanya tidak ada dikeluarkan dari silsilah itu, tapi untuk hubungan silaturahmi atau saya tetap masih menghormati. Masih tidak. bagus nggak? Masih aman nggih? Aman, nggak apa-apa. Iya. Terus menurut jenengan, pandangannya jenengan, tantangan utama yang jenengan hadapi ketika berhubungan dengan orang yang memiliki agama yang berbeda dengan jenengan tadi, termasuk keluarga, ngoten kan berbeda, Ibu. Tantangannya ya kita tidak maksa mereka harus mengikuti saya. Kan kita sama-sama, kita kumpul ya kamu secara ajaranmu, justru saya malah nyepot dia. Kalau ada anak misalkan yang harusnya sembahyang 5 kali, tapi dia tidak melakukannya, saya ingatkan. Kalau kamu sudah percaya dengan ajaran yang kamu anut, jangan sembrono. Saatnya kamu sembahyang, harus sembahyang. Syukur kalau kamu bisa memahami, bacalah Al-Quran yang sudah diajarkan. Kalau saya, ya saya sembahyangnya setiap saat, kan tidak harus 5 waktu. Ya, dan itu kan saya juga membaca firman, tetapi kan beda dengan yang muslim kan ada waktu-waktu tertentu dan panggilan itu jangan kamu sepelekan. Nah, karena masih banyak tahu pelajar-pelajar nih seenaknya gini ya. Nanti aja. Masih jam segini, Tapi kalau bisa ya saatnya waktu Tuhan panggil, segera kamu datang. Seperti orang tua kan memanggil anaknya Herin atau Eka atau Sekar. Kalau kita cuek, ya gimana orang tua? Padahal orang tua manggil belum tentu memberi pekerjaan, memberikan sesuatu hadiah, kita tidak tahu. Nah, kalau kita biarkan ya udah hadiah lewat, kita tidak dapat apa-apa. Tapi saat kita dipanggil dalam keadaan apapun, kita siap dan jawab apapun yang akan terjadi, itu yang akan kita terima. Sesuai apa yang kita lakukan akan semoga ya menjadi berkat bagi kita. Ya, apa yang kita dengar, apa yang kita kerjakan, itu yang akan kita dapat. Nah, itu menurut sikap kita ya, bagaimana kita meresponi sesuatu, itu akan menjadi langkah awal kita menuju hari depan. Bagaimana cara untuk membangun sikap kebersamaan ataupun toleransi, karena kan juga banyak ibu ya yang kayak kamu beda agama sama aku, kita nggak usah temenan, kan banyak ya Bu, kayak kita beda suku, aku nggak paham sama bahasamu, aku nggak mau temenan sama kamu. Nah, menurut saya cara untuk mengatasi atau mempererat gitu tali pertemanan mereka itu bagaimana? Sikap kita, Mbak, sikap kita netral aja. Ya, bagi saya sikap itu akan mencerminkan juga pribadi kita ya. Kalau kita berbaur, ya kita tidak bawa agama, kita tidak bawa kepercayaan, kita sama, ya kita lakukan, apalagi di kampung. Misalkan seperti sekarang ini giatnya untuk tirakatan gitu ya, ya satu kampung kan tidak semua Kristen, tidak semua Katolik, tidak semua Islam berbaur. Justru teman-teman saya ini banyak yang justru malah mereka pakai hijab, pakai macam-macam. Itu menjadi soulmate saya, menjadi sobat saya banyak di WA grup ini, teman sekampung gitu. Kalau dia malah curhatnya saya secara pribadi ya. Teman saya banyak yang pakai jilbab, yang pakai apa. Justru saya di kader kelurahan itu cuma 2 yang Nasrani. Saya enjoy aja. Saya tidak menunjukkan apa-apa, ya kita sama-sama bergaul. Ya kalau sudah saatnya itu sembahyang, udah tinggal kerjaannya aku yang menyelesaikan, kamu
kamu sembahyang dulu. Kalau misalkan kita ada tugas bersama-sama, kunjungan seperti itu kan waktunya kan tidak selalu tepat, kadang-kadang molor karena yang kita kunjungi belum ada, harus nunggu saatnya sembahyang aja. Kalau kamu dekat masjid ya ajak ke masjid. Jadi kita enak bertemanan itu sama-sama sampai sekarang. Teman di kampung, di kader kelurahan itu sama. Kalau pergi bersama-sama gitu ya, cuma perbedaannya ya saya enggak pakai jilbab, tetapi kehidupan kan sama, cara bicara saya enggak pernah membedakan. Kalau mungkin dari saya dulu yang aneh-aneh, mungkin saya juga akan diterima bagi mereka ya menjadi orang yang tidak enjoy, tidak menyenangkan. Bagaimana sikap kita di mana-mana itu sikap kita dulu. Kalau kita cerminkan kehidupan kita ya, kecantikan itu ya bukan hanya lewat muka yang dipoles dengan kosmetik, tetapi kecantikan yang asli, inner beauty itu dari dalam. Kalau hati kita bersih, tidak ada apa-apa, keluar yang kita keluarkan semuanya bersih. Tapi misalkan kita naruh saya tidak suka sama kamu ya, ketemu melengos mungkin ya, ketemu jangan sampai ketemu. Tapi kalau kita tidak apa-apa, say hello di mana-mana, kita kumpul bersama-sama karena kita tidak ada celah, tidak ada hati yang sirik misalkan, tidak ada apa-apa, jadi enak di mana-mana gitu. Sebenarnya semua itu kembali ke pribadi masing-masing ya, pribadi kita masing-masing. Ya, nah sikap kita untuk bergaul, berbicara gitu. Terus apakah ada stereotip atau doktrin sesuatu yang salah paham ngoten Bu? Misal kayak doktrin orang ini tuh seperti ini di dalam masyarakat ngoten niku enten mboten Bu? Ada. Kenapa nih Bu? Itu kebiasaannya orang yang kaku ya, orang keras kepala, egois ya, itu biasanya tidak mau misalkan ini harus begini, tidak mau. Ini aku kok, ya kamu seperti aku, seperti ini. Nah itu biasanya di masyarakat, di kita berkumpul ya tidak nyaman, ya membuat tidak nyaman, malah menjadi canggung bagi dia sendiri karena dia membatasi. Tapi bagi kita nggak apa-apa. Nah, tapi kalau dengan menghadapi orang seperti biarkan saja dulu, ya sampai di mana mau mereka. Nah, kalau kita biarkan ya kita ikuti saja, ya lama-lama akan kelihatan. Oh ternyata maunya seperti itu. Tetapi bagi kita yang tidak mempunyai rasa apa-apa, tulus ya, misalnya tulus gitu akan menang kita. Nggak usah berlawan dengan adu mulut, adu jotos, sikap aja. Iya, penting kita dengan enjoy, berkata yang baik, saling menghargai, ngoten. Udah enak di mana-mana ketemu dengan siapa-siapa enak. Bisa saling tolong menolong kalau butuh sesuatu, tinggal minta tolong ke tangganya ngoten. Karena kan kita juga makhluk sosial, jadi kita perlu orang lain juga bisa sakit. Malah kalau kita mungkin membatasi dengan orang lain, malah kita yang kelimpungan sendiri karena kita nggak punya orang lain untuk membantu kita saat susah. Belum tentu juga keluarga jauh niku bisa membantu, justru malah orang terdekat kita adalah tetangga kita sendiri. Membangun kepercayaan, membangun kasih ya, rasa saling percaya, saling mengasihi itu paling enak ya. Kalau kita pakai doktrin justru akan menyusahkan diri sendiri dan buat apa? Doktrin itu kan cuma satu ajaran ya, ajaran tapi bukan untuk menjadi patokan yang baku. Misalkan kamu sini ya, misalkan kalau di hutan itu baku bagi mereka, tapi kalau kita di dunia seperti ini, doktrin-doktrin itu saya rasa ya sekarang sudah tidak kaku ya, tidak kaku, lebih enjoy karena mereka tahu buat apa aku bersikeras tentang ajaranku dan kamu harus ikut aku, nek kamu tidak seperti ini tidak bisa lah, kan itu tidak akan baik ya. Saya rasa itu doktrin itu tetap ada,
tetapi bagaimana cara kita untuk mengelolanya, untuk menyikapinya dan untuk memahami akan doktrin itu. Jadi doktrinku, kamu tidak seperti aku, enggak, itu enggak bisa sekarang. Ya, seperti itu. Kemudian apa kontribusi yang bisa diberikan oleh seseorang untuk mendukung harmoni antar agama atau antar suku atau apapun, jadi supaya mereka tetap bersatu? Niku kontribusinya apa? Kita saling mendukung saat mereka membutuhkan. Misalkan sakit kan butuh bantuan, ya kita bawa ke rumah sakit, atau kalau dia sudah ada di rumah sakit kita nengok, ya saling memberikan support. Ya mungkin Tuhan memberikan kesempatan ibu sakit, bukan Tuhan benci, enggak, tapi justru kesempatan Tuhan itu memberikan sakit untuk jenengan misalnya. Untuk apa? Biar jenengan ini lebih dekat kepada Tuhan. Ya mungkin selama ini kita menyepelekan Tuhan, enggak dengar-dengaran. Tapi dengan jalan ini kan nyambar mesti Gusti palingan aku kuat, palingan aku sehat. Selama kita sehat kan enggak merasa wah aku sehat, aku kuat, aku sendiri ya. Tapi justru saat itu di dalam mereka saat kelemahan ya kita support, kita datangi, ya kita kasih kekuatan, ya semangat ya untuk bersabar, untuk mendekat diri kepada Tuhan. Ya cuma itu supportnya ya. Bukan secara sakit so kita bondong-bondong ngasih makanan, justru dia tidak akan suka makan yang merasakan sakit. Pengennya sehat ya. Kita doakan ya, jadi doakan. Iya, kita doakan, kita tengok ya. Itu rasa kita saling membangun. Itu sehingga kan hubungannya tetap harmonis. Coba ben loro rasa ditilik, iya. Kasihan sudah sakit, dia butuh support, tapi tidak ada yang memberi, dia akan tambah sakit. Ya, itu kontribusinya dengan kasih sayang, bentuk perhatian, dukungan, ya, mendoakan. Sekarang nih kan zamannya nih sosial media gitu, ya, TikTok, Instagram, Twitter, nanti kan banyak ya Bu. Nah, dengan apa peran media dalam membentuk persepsi seseorang kepada suatu perbedaan? Kan niku banyak ya konten-konten di TikTok itu kayak yang malah membuat statement yang mungkin menjatuhkan agama seseorang atau melebih-lebihkan suatu agama. Ngoten niku peran sosial media niku pripun, Bu? Seharusnya peran media sosial itu pada kesempatan sekarang ini untuk membangun masyarakat Indonesia untuk lebih baik lagi. Tapi kalau kita melihat bahasa perkataan mereka, bahasa tubuhnya di TikTok kan cuma mencerminkan pribadi mereka. Kita bisa melihat orangnya seperti ini, ternyata seperti ini. Dari cara mereka berpakaian, ya kita akan lihat, wah, tidak simpati, tidak usah dibuang saja. Ya, kalau perkataan mereka atau peran mereka di TikTok atau di Instagram atau di Facebook, mereka membangun, kadang-kadang kita nyangkut ya, pengen baca apa yang mereka berikan, kita baca. Tapi kalau sekilas kita melihat penampilannya saja sudah tidak mengenakan, tidak menyenangkan, udah kita buang. Ya seperti itu. Jadi media sosial sekarang itu kalau kita tidak cermat, kita bisa terhanyut di situ, bisa terbawa ya. Kalau kita terbawa yang baik aja enggak apa-apa, tapi biasanya kita jatuhnya justru lewat TikTok, lewat media sosial yang tidak positif. Ya, ikut-ikutan seperti itu ya. Jadi bisa merubah pribadi kita karena melihat, dan itu tidak sesuai dengan pribadi kita, diteruskan, wah ngetren, ngetren, karena tapi ngetren masih telan mentah-mentah doang gitu kan. Banyak sekali pelajar-pelajar nonton ikut wah ini rame, aku ikut-ikut sama terus ikut temennya nyanyian apa, gayanya ini ikut-ikutan ngetren. Nah kan kelihatan dia tidak punya prinsip. Kalau kita punya prinsip, aku tidak seperti itu, aku tidak bisa melakukan, ya udah tidak usah lakukan.
kita lakukan yang lainnya saja. Okay. Jangan hanya karena tren ramai langsung diikuti, ya, dikasih jempol orang. Tapi buat apa kalau dijempolin orang 10.000 kalau Tuhan gini? Tapi lebih baik kita diberikan kesempatan Tuhan, ya diacungi jempol oleh Tuhan kan lebih bagus. Ya. Karena apa? Hidup kita ini di dunia kan cuma sementara. Dan nanti kita akan pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini saat kita dipanggil nanti. Ya, kan sana kan hidup ini cuma mampir ngombe. Mampir ngombe kan sebentar. Paling segelas itu enggak 1 menit habis ya. Kalau haus sekali ya bisa langsung. Tapi kalau enggak kan mungkin bisa. Wah tak suwek-suwek ke 1 jam ya. Tapi kan biasanya orang yang mampir ngombe kan cuma minum udah. Nah itu hidup kita kalau cuma dikasih kesempatan Tuhan ini sementara, ya kita pergunakan dengan baik supaya nanti kalau kita dipanggil Tuhan, apa yang kamu kerjakan dunia sementara aku kasih kesempatan kamu di dunia, kita tidak bisa ngomong, video Tuhan sudah jalan. Sekarang ada video gini-gini loh, ini loh ada. Tapi zaman dulu Tuhan sudah sediakan itu dan kita tidak bisa mengubahnya. Mau menyangkal Tuhan tidak bisa. Oh Tuhan sudah punya videonya dari dulu. Itu makanya pribadi itu sangat penting. Apa yang kita miliki ya kalau bisa jangan tergoyahkan. Sesuai prinsip dari awal sampai akhir. Kalau bisa kita malah mempengaruhi mereka dengan hal yang baik. Ya, mempengaruhi yang baik. Jadi kita bisa bermakna, bisa berbagi. Hidup kita juga berkenan di hadapan Tuhan, perbuatan baik. Syukur-syukur bisa membuat orang itu berubah menjadi lebih baik. Itu kan pasti kita juga bahagia gitu kan, kita berhasil buat orang jadi lebih baik. Itu pasti wah kayaknya aku itu apa ya memberi pengaruh baik ke orang gitu. Harusnya seperti itu. Jadilah garam. Sedikit tidak kelihatan ya. Satu masakan, satu panci tidak mungkin 1 cintung garam enggak. Sedikit saja cukupnya dan tidak akan kelihatan, tapi membuat rasa menjadi indah. Nah hidup kita juga seperti itu. Jangan kelihatan wah berdampak, tapi tidak ada rasa sama sekali ya. Walaupun kecil kita terjun di masyarakat, di situ kita berdampak, hidup kita dapat mengubah. Akan misalkan pertemuan atau satu perkumpulan di mana kita berkomunitas menjadi lebih baik atau selangkah lebih maju, itu berarti kita sudah menjadi garam. Kalau kita tidak bermanfaat ya garam nanti akan diinjak-injak buat apa hidup kita. Ya sana saya tidak kenal kamu. Ya buat apa kamu hidup? Tujuanku menciptakan kamu untuk hidup, bertumbuh, menghasilkan buah, mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Tapi apa yang kamu lakukan? Ya mungkin kamu cuma bertengkar, cari musuh, tidak akan dapat apa-apa. Kalau tidak dilakukan dengan baik juga pasti akan ada hasilnya gitu, sia-sia jadinya. Tapi kalau kita baik, sesuai dengan ajaran Tuhan yang seperti keyakinan masing-masing lakukan dengan benar, hidup kita berdampak, ya mungkin kita akan dikangeni lah. Wah aku kangen dengan dia, kenapa? Cara ngomongnya, atau mungkin kok aku senang pokoknya kalau ketemu dengan dia. Asik ngobrolnya. Asiknya, jadi kangeni ya. Tapi kalau enggak, kita enggak berdampak, wah ora ketemu beneran. Nah, ada dia malah enggak bikin heboh ya. Syukur. Tapi kalau kita menjadi berdampak, hidup kita disukai dan berkenan bagi mereka, kita menjadi orang yang dikangeni. Jadilah orang yang dikangeni. Jadi setiap kita datang, wah menjadi heboh. Hebohnya karena apa? Seolah-olah kita di situ itu bermakna gitu. Tapi kalau kita datang tidak menjadi berkat, malah waduh kayak teko meneh. Waduh kayak teko meneh, acaranya segera diselesaikan yuk gitu. Tapi kalau hidup kita positif, berdampak, kita akan disukai dan mungkin acara akan lebih lama ya.
pertemanan itu akan lebih lama, begitu ya. Itu dari sekian banyak ya, mungkin orang yang semua sama mungkin mempunyai pengalaman, tapi saya sampai sekarang ini punya teman itu sejak dari SMP, SMA, karena satu kampung. Nah, setelah berpisah, berkeluarga, urusan masing-masing. Tapi setelah usia tua, anak-anak sudah mulai menikah, bisa nyambung lagi sampai sekarang. Kita punya satu komunitas. Ya, sering kumpul, reunian ya, itu saling kumpul dan tidak pernah gesek ya, istilahnya dari teman-teman ini cari teman-temannya itu. Malah awet nih Bu, dari awet sampai SMP sekarang. Tahun nih, puluhan tahun sekali, iya. Dan itu tidak mengenal sosialis. Saya seperti ini, teman saya suaminya hebat, menjadi komisaris dari Astra Motor di Sunter sana dulu. Saya dibawa ke sana, dipanggil, ketemu dengan suaminya, enjoy saja, tidak ada jurang pemisah. Wah, kue deben kontraku, saya tak celuk, lo kue tetap jadi kaya ngono. Aku gini, enggak, karena apa ya, sudah menyatu ya, tidak pandang kue sopo, aku sopo, tidak sosial, tidak kita pandang, karena sama hati rasa. sama-sama, iya. Sampai sekarang ya sebulan sekali mesti kita ketemu, gitu. Deket banget ya malahan kita bawa, iya paling enggak di HP ya, video kabar iya, gitu. seminggu enggak ngabari itu mesti video call. Wah dicari gitu. Iya, ngapa sehat-sehat video call, aku kepengen lihat rupamu. Mah dikangeni. Iya, dikangeni, kowe ngapusi apa enggak? Itu kan kita bisa pura-pura kalau cuma ngomong aku sehat padahal sakit. Ya pengen lihat rupamu kayak ngapa. Video call. Ya kenal-kenal. Ya udah. Saling sehat, saling ketemu. Jadi ada cerita gitu. Ada cerita sampai sekarang. Ya teman-teman di kampung juga demikian. Yang punya acara, misalkan dia mau acara 1000 hari atau acara sembayangan gitu ya, Bu aku nanti dibantu ya, oke kamu yang depan, aku yang di belakang nyiapin apa-apa. Jangan saya kadang pengajian apa, saya yang di belakang. Ya kamu jadi nggak ganggu kan, pengajian lah nyiapin makanan lah itu. Udah di kamu belakang, biar nanti apa-apa yang mau di belakang apa dulu. Udah terkonek. Kamu bisa mengikuti tuan rumah, ya jangan ibu di dapur ya. Kadang-kadang gitu. Ada acara yang tuan rumahnya kan sibuk ya. Ya sini kan cuma teman-teman, tapi kalau kamu di depan, ya sudah. Tuan rumah saya di menyambut, belakang. Iya, apa-apa keluarkan tahu-tahu selesai. Jadi indah. Tuan rumahnya bisa nyambut tamu, terus saya di belakang. Selesainya nggak bisa bareng. Jadi kan nggak ganggu, misalnya ada syukuran, kan kita nanti itu keluar dulu ini kan wirawiri kan sering gitu. Tapi bagi saya itu saya buat seperti itu sama-sama. Ya kalau Natalan juga demikian. Kalau acara Natalan teman-teman saya yang berjilbab semua pada datang, nggak apa-apa. Kan cuma menghadiri saja. Jamuannya kan tidak harus kamu ngikuti acara yang saya punya acara ini, kamu undang. Tapi kalau saya acaranya kan dari jam 6, kamu datang sehabis bisa. Kamu tugasmu harus kamu selesaikan dulu. Kan nggak ganggu kan? Saya juga enggak, mereka juga enggak tinggal. Di akhir malah jadinya bareng-bareng. Ya kita tinggal menikmati berkahnya saja. Lama kita bercerita. Sambil cerita-cerita. Iya, gitu. Jadi pertemanan, persaudaraan, komunitas itu tetap nyaman, kita saling mengerti, saling mendukung, seperti itu. Indah deh. Jenengan niku warga asli Solo apa? Asli Solo. Asli Solo. Terus dulu sempat pindah ke kota mana? Enggak pernah. Berarti di Solo terus gitu. Di Solo terus, iya. Tapi saudara dari mbah itu memang dulu dari desa, dari Wuryantoro. Wuryantoro. Iya, Wuryantoro, Wonogiri, karena kena waduk, Gajah Mungkur, kemudian ikut tran ke Sitium. 2 bulan ini saya pernah
baru mengunjungi dia, teman-teman saudara saya di sana. Dari bulan Mei sampai Juni saya 1 bulan di sana. Ya, ke adik, ke saudara. Muter-muter ke rumah muter-muter, saudara, ya. Tapi kan tinggal anak-anaknya saja, yang orang tua sudah pada meninggal. Pak saya misalkan itu kan sudah meninggal, orang tua sudah meninggal sekali, anak-anak. Tapi kan dapat menyatu. Ya mereka semua Muslim, tidak apa-apa. Malah indah jadinya. Ya, dikangenin. Iya. Boleh tinggal di sini-sini, kan kita datang saudara kan tidak membawa identitas kita, tidak bawa kemana-mana. Wah, linggih ya dulu pakai sekan, kita sama ya berpelukan tidak apa-apa. Yang cowok-cowok, iya sama-sama tidak apa-apa, karena kita tidak membuat itu tadi satu doktrin harus berbeda. Kita kan saudara. Itu adik-adik saya semuanya ya Muslim, tidak apa-apa, tapi ya memang sendiri-sendiri, tapi tidak ada batasan. Oh kamu Muslim, indah jadinya indah. Bertetangga pun di sana saya juga enjoy dengan teman-teman mereka, tetangga-tetangga mereka, nginep di sana, wah di sana ya malah pindah-pindah tempat, malah bercanda ke nambah sana, teman ngobrol juga, malah sana sini malah asik kan, nambah cerita baru. Mau pulang lagi jangan pulang dulu, sampai bulan depan, dan biasanya kan nonton iku, mau diajak ngobrol-ngobrol lagi. Karena itu ya cara kita dari mana-mana tergantung cara kita pribadi kita membawa diri ya, cara kita membawa diri ya seperti itu. Kalau positif akan menjadi indah, daripada negatif jadi amburadul, positif jadi indah gitu. Iya, yang pecah-pecah itu kita kumpulin, seperti pasel itu mencar kan ya. Kalau kita satu demi satu kita kumpulin, kita sesuaikan, selesai akan jadi indah, kembali ke asalnya. Bentuk aslinya akan kelihatan. Gitu. Ini kan kalau sebagai pelajar nih, generasi muda yang nantinya akan meneruskan jejak bangsa gitu. Betul. Dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh generasi muda seperti kita, Gen Z, Gen Z nih sekarang bahasanya, niku untuk menyatukan Indonesia yang masih ada sisi negatifnya nih, bukan masih ada yang beda suku, masih terpecah-pecah niku. Langkah dari generasi muda niku napa? Ya jalan satu menurut saya ya persatuan ya. Pengertian yang kita satukan. Jadi bukan untuk disamakan ya, tapi untuk kita satukan. Ya itu tadi beda-beda, tapi kalau kita saling mengisi akan menjadi erat dan indah. Tapi kalau masing-masing ya sendiri-sendiri, wah ini bisa pecah, bisa pecah. Tapi kalau kita satukan, yuk kita maju bareng, itu bisa satu visi. Ya ada satu visi ya untuk pelajar-pelajar ini. Ya memang tidak mudah untuk melangkah untuk hal yang baik. Tapi kalau kita sudah punya niat, punya kerinduan, kepinginan Indonesia maju, dari pelajar-pelajar ini bersatu dengan ide-ide yang cemerlang ya, itu akan menambah wawasan. Saya percaya pasti bisa. Pasti bisa. Ya nomor satu ya bersatu dulu, satukan visi. Ada titik yang harus kita tuju, ya seperti kalau kita mau bidik tanah itu ya ada satu tujuannya. Ya kita harus fokus yang akan kita capai, misalkan untuk dari pelajar-pelajar ini supaya memajukan bangsa lah. Kamu rencananya yang ini harus jadi ini, aku harus jadi ini ya. Kan belum ada satu visi ya susah ya. Tapi misalkan kita ngumpul dari pelajar misalnya, yuk kita buat Indonesia maju. Yang apa dulu yang mau dimajukan? Mungkin bisa dikeluarkan pendapatnya dulu, yang mana harus dikerjakan. Kita tampung dulu dari mereka-mereka, yuk pengen maju ya. Yang dimajukan apanya dulu? Ya. Kalau nonton bayangan juga nggak bisa. Makanya kita satukan visi dulu, apa yang dimajukan dulu. Ya mungkin beberapa enggak apa-apa, tulis dulu. Yang utama, yang
kita sepakati, yang akan kita kerjakan pasti bisa. Nggak semuanya bareng-bareng akan amburadul ya, tapi kalau satu dulu masih banyak yang ditampung menjadi bahan kita, nggak apa-apa. Satu visi dulu kita kumpul, satu selesaikan, selesai, yang ini kumpulkan lagi. Jadi satu bertahap biar enggak buru-buru kalau semuanya kalau langsung bisa. semuanya malah jadinya hancur bisa, karena ya. bingung mana dulu ini seperti apa bisa. gitu. Buat program aja ya. Terus bertahap apa untuk kemajuan Indonesia akan dicapai, misalkan apa, pembangunan misalnya. Pembangunan apa? Fisik, mental, atau spiritual. Ya, wah, kalau fisiknya harus sehat, ya dari remaja. Kita berikan penyuluhan, kita ajarkan jangan narkoba, itu jangan suka minum-minuman keras, ya jangan merokok, itu sebetulnya tidak berguna, tapi merusak. Nah, berikan arahan itu ya. Dalam remajanya sehat, kalau dengan tubuh yang sehat, pasti pikiran juga akan sehat. Untuk memikirkan sesuatu pasti juga jernih. Tapi kalau tubuhnya tidak sehat, diajak ngomong aja tidak nyambung. Nah itu ya. Malah mikirnya aneh-aneh. Makanya buat program, satukan visi, kita kerjakan dulu bareng-bareng. Itu pasti bisa. Ya itu soalnya itu. Atau pembangunan spiritual. Ya kita bangun mental mereka, spiritualnya. Yuk kita dengan kepercayaan kita masing-masing, kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang benar-benar. Jangan ada pemisah-pemisah. Kerja bareng pasti bisa. Kan negara kita dasarnya Pancasila, bukan satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari bermacam-macam, lambangnya juga banyak, tidak hanya satu. Itu Indonesia saya rasa ini luar biasa ini. Keragamannya ini kalau kita cermati itu sangat indah. Dan kalau bukan orang yang punya hati, pasti Indonesia sih akan seperti ini. Contohnya buat proklamasi sedikit kok itu, tapi coba anak-anak cermati kata demi kata, itu sangat dalam sekali. Dan itu kalau dirasakan sampai sekarang 79 tahun, itu kalau kamu benar-benar membacanya dengan hati, bulu kuduk ini merinding. Asal namanya bukan Soekarno-Hatta, bangsa Indonesia. Melibatkan semua kan bergerak, semuanya kan berjuang, mengatasnamakan. Tapi dia yang bertanggung jawab, maksudnya kan seperti itu. Dan itu tidak menjadi keegoisan dari Pak Karno. Dan sekarang sampai sekarang diakui dan rakyatnya masih mengakui. Menjadi langkah baru untuk diganti Pak Harto kan ya enggak. Karena perjuangannya kan itu 79 tahun. Kata-katanya coba rasakan. Resapi dengan hati nurani, baca menurut kepercayaanmu. Kata-katanya sedikit tapi dalam itu. Ya, kalau dia enggak punya hubungan dekat dengan Allah, saya rasa tidak bisa kata-kata seperti itu. Mungkin cuma kata-kata dibaca, ya cuma dibaca kok, tapi tidak ada maknanya. Ya itu tadi, makanya kalau diresapi itu saja, seperti yang kita nyerap air tadi, diperes sampai sekarang pun masih keluar inti sarinya. Itu cuma salah satu loh dari kata perkataan proklamasi loh. Bukan yang lain-lainnya lagi kan masih lebih banyak lagi. Nah, yuk daripada generasi muda ini buat program, satukan visi untuk Indonesia maju, yang mana dulu yang akan kita garap, yang akan kita kerjakan, bertahap pasti bisa. Semoga nanti Indonesia banyak sekali terutama dari oleh generasi muda sekarang dunia pendidikan sekarang kan anak-anak ini banyak lewat gadget ini kan pengaruhnya sangat kuat sekali. Jadi dengan perintah guru, orang tua kadang-kadang malas. Wah, cari Mbak Google.
Malas berpikir toh. Nggih. Cari Mbah Google, minta pertolongan Mbah Google. Kan kadang gitu. Nggih. Tapi kalau kita sebagai orang tua, generasi yang mempertahankan untuk kemajuan Indonesia lebih baik, kita akan tidak membiasakan bertanya pada Mbah Google, tanya aja kepada Tuhan. Itu jawaban yang tepat. Mbah Google itu kadang memblusuk ke, map aja kadang memblusuk ke, malah lewat sana ya. Tapi sepi. Kalau kita minta kepada Tuhan, ya pasti jawabannya kadang-kadang ya, kadang tidak, kadang harus menunggu, dan kita tidak boleh. Tuhan, aku pengen sekarang. Kita siapa Tuhan? Kita di bawahnya, kita yang ceritakan. Tidak boleh memerintah Tuhan, kita nurut saja, minta biar kehendak Tuhan yang jadi. Menunggu waktunya, jangan malah berpikir Tuhan udah nggak sayang sama aku, kan itu banyak salah, salah besar itu salah. Itu namanya melecehkan Tuhan. Tuhan itu sayang. Kalau tidak sayang, kita tidak dikasih oksigen aja udah tidak bisa nafas. Tuhan itu begitu baik, walaupun kita beling, kita tidak nurut, tapi Tuhan tetap sayang. Banyak nikmat yang diberikan. Iya, kita syukuri kita bisa sampai sekarang ini. Kalau bukan kemurahan Tuhan tidak bisa. Benar, Ibu. Kita ketemu adik-adik yang punya apa ya, cita-cita yang tinggi, dan saya sangat bersyukur loh bisa lihat sini sampai sini, bisa masuk ruangan ini karena bukan anugerah Tuhan, ya tidak bisa. Saya datang sendiri ditanya mau ngapain, kan tidak boleh. Tapi kan ada asetnya, ada koneknya, bisa. Nah itu ya, kalau kita miliki Tuhan, kita punya akses ke mana-mana, ada Tuhan di sana, kita utamakan, semuanya akan diberikan kemudahan. Mungkin ada pesan untuk yang nonton nanti terkait keberagaman yang ada di Indonesia, Ngatan. Mungkin bisa disampaikan, Ibu. Lewat ini untuk para pemirsa mungkin yang mendengarkan atau melihat daripada perbincangan kita, untuk kita pertahankan dari rasa egois kita, jangan sampai muncul ya, tapi kita akan satukan satu visi kita untuk kemajuan daripada Indonesia ini dengan segala keberagaman kepercayaan. Kita akan saling menghormati, kita akan saling mendukung, ya saling akan menghargai. Jadi tidak ada pemisah di antara kita, tetapi kalau kita akan jalin kebersamaan, kita satukan dengan saling mengisi, ya nanti akan ada celah dan iblis tidak akan bisa untuk memisahkan. Ya mari kita akan bersama-sama. Nomor satu, kita akan dekatkan diri kita kepada Tuhan. Apa yang akan kita kerjakan, selalu kita minta petunjuk kepada Tuhan. Ya, kalau kita sudah minta petunjuk kepada Tuhan, ya apa yang kita kerjakan akan menjadi berkenan dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan diri sendiri, pastinya. Untuk diri kita sendiri, ya. Mari kita jaga dari masing-masing dari keberagaman ini dengan cara kita saling membangun kepercayaan, membangun rasa percaya diri, dan ya ini tadi ya saling dikatakan apa ya, melengkapi, ya saling melengkapi bahwa kita ini makhluk sosial, tidak bisa sendiri, kita harus dengan berkomunitas. Kalau kita mempunyai komunitas yang baik, dan itu akan membawa kita akan juga lebih baik. Mari kita jadilah hidup yang berdampak, menjadi berkat bagi orang lain, supaya hidup kita ini berguna. Jika nanti kita dipanggil oleh Tuhan, akan kita bawa sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan perbuatan kita yang di dunia ini, supaya kita selalu minta hidup kita menjadi berkenan, bermakna, dan menjadi berkat bagi orang lain, hingga untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang diagungkan.
Karena Dia yang Maha Kuasa, Dia yang memiliki bumi beserta isinya, dan kita hanya sebagai pengelola. Ya, seperti itu. Jadi tetap harus berpegang teguh Berpegang teguh, keyakinannya masing-masing, keyakinan, prinsipnya, jangan malah disepelekan gitu. Iya, jangan buat jurang Mungkin pemisah. langkah kita sudah bagus, tapi kita malah menyepelekan yang di atas, kita malah salah besar gitu. Iya, nomor satu kita harus Tuhan kepada Tuhan dulu, mengutamakan Tuhan. Siap langkah kita sebelum kita melangkah, minta petunjuk kepada Tuhan, dan nanti Tuhan pasti akan memberikan jalan. Kalaupun itu sesuatu yang membahayakan, pasti ada warning bagi kita. Jangan lewat hati nurani. Ya, kalau kita tidak mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan, tidak punya ini hati nurani. Kalau kita mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan, pasti akan melangkah sesuatu, ada warning pasti. Hati nurani, jangan, jangan seperti itu. Itu. Ternyata itu. Kita ngobrolin pun banyak sekali nih Bu, dari ceritanya jenengan, terus pendapat jenengan tentang keberagaman, terutama di daerahnya jenengan di kampung yang jenengan itu. Saya dapat banyak pengalaman baru loh Bu, saya banyak dapat cerita baru, mungkin bisa juga membuka hati saya lagi tentang keberagaman yang ada di sekitar saya juga. Terima kasih banyak nih Bu atas waktunya. Di kampung ini juga gitu, ada yang pengajian, ada yang komunitas untuk bersekutu, macam-macam gitu kegiatannya, nggak mungkin cuma satu kegiatan itu kan buatan. Kita saling menghormati, menghargai, ya sudah. Jadi indah kampung ini di mana kita berada, sehelu enak, ketemu dengan siapa, kita saudara. Orang-orang jadi malah dekat, seperti saudara dia malahan. Iya, lebih dari saudara. Karena orang terdekat kita. Iya. Jadilah orang yang dikangenin. Pesannya jadilah orang yang dikangenin. Iya, dikangenin. Selain bikin senang, orang lain juga senang. Jadilah garam itu ya. Walaupun tidak kelihatan, tapi cepat merubah dampaknya sekitar besar. Kita ada dampak yang besar. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan Sama-sama, kesempatannya sudah bersedia mungkin. menjadi narasumber kita untuk tugas kita ini. Terima kasih banyak sudah jauh-jauh ke sini. Sama berkelindak apa-apa. Saya juga senang bisa bertemu dengan anak-anak yang luar biasa. Jangkauannya masih langkahnya masih jauh. Jangan patah semangat. Terus berjuang ya. Demi keberhasilanmu untuk generasi yang akan datang. Bangsa ini tugasmu. Kalau saya sebentar lagi ya sudah tinggal gul aja ya. Tinggal menikmati, tinggal ngegul ke bahasa saya ya. Jarak saya cuma seberapa lagi. Tapi kalau jangan langkahnya masih jauh, pandang aja fokus apa yang akan kamu tuju. Rintangan banyak, tapi kalau kamu fokus, pasti rintangan itu akan menjadi kecil. Apalagi kalau bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Ada tali di situ. Kamu takut kok ada rintangan, gimana ini? Kamu stuck di sini, tidak mau melangkah. Ya udah di sini, tapi yang lain gua rintangan sambil aja dilompati. Ya udah, kita akan bisa lolos. Tapi kalau kamu tidak berani melangkah di sini, lihatnya cuma rintangan terus ya di situ terus. Tapi wah ada rintangan, sabar aja. Babat aja, lewati aja, pasti tidak akan ketemu. Rintangan baru, padahal yang kemarin tidak lewati pasti bisa. Ya minta Tuhan nomor satu tadi, pasti Tuhan kita itu bisa. nomor satu, jangan lupa. Pasti kita bisa. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sudah bersedia. Terima kasih banyak sudah. Lanjutkan. Tugasmu sebagai generasi penerus untuk bangsa yang lebih baik, yang lebih semarak, akan lebih indah. Baik, mungkin sekian ya Bu perbincangan kita sampai saat ini, hari ini. Udah banyak banget sebenarnya yang saya dapat dari jenengan itu. Buat saya juga jadi sadar, oh ternyata di lingkungan luar tuh masih banyak banget ya perbedaannya. Tapi dengan cara kita pribadi kita terjun di sana ya, untuk menyatakan, ayo kita bersatu, bukan gitu. Dengan cara kita berbaur, cara kita ngomong, merangkul lah istilahnya, pasti bisa. Ya mungkin kalau dalam perkataan saya mungkin kurang berkenan, saya juga
mohon maaf karena ya Nggih. keterbatasan Nggih. kemampuan ya Nggih. manusia biasa Nggih. ya, tapi sudah berusaha yang terbaik. Iya. Saya juga mohon maaf kalau ada Ya, kata-kata nggak yang kurang apa-apa. berkenan Ya, dengan dengan senang hati saya juga merasa Saling ada memaafkan. masukan. Iya. Iya, tidak ada yang salah, tidak ada Iya. yang kurang karena kita semua mau belajar. Iya, mau belajar.